Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai tambih ya, untuk pelengkap pada berkaitan dengan permasalahan yang disebutkan di halaman buku kita ini, halaman 14, pada pernyataan Al-Imam Al-Maqrizi. Beliau menyatakan pada kalam, alhamdulillah, pada kalam beliau, "Tsumma stuhibba at-ta'liqu bismil ilah fi jami'il mawatin." Alladhi yuqal fiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang disebutkan padanya atau dilafatkan padanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada kalam Al-Maqrizi ini, tsumma stuhibba, kemudian disunnahkan. Nah, kata beliau, kemudian disunnahkan at-ta'liq, ya, bergantung dengan nama al-ilah pada semua tempat-tempat yang pantas untuk diucapkan padanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini disebutkan ini kan maksudnya nih disunahkan menyebut nama bismillah. Ya, menyebut nama bismillah pada tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya ini, kawan. Ini kan pembahasan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kan Anda nyebutkan disunahkan untuk baca bismillah, ya. Pada tempat-tempat yang disunnahkan, dianjurkan padanya untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini ada faedah dari Syekh Yasin, disebutkan di ta'liq beliau dalam kitab Tajridut Tauhid. Kata beliau, wa hadzal istihbab la budda lahu min dalil. Istihbab seperti ini harus ada dalil. Ada dalil itu gini. Pada tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disunnahkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini butuh dalil. Disebutkan sama Syekh Yasin, ada contoh misalkan hadis dalam Bukhari Muslim, ada seorang atau dua orang laki-laki gotot-gototan, apa namanya, bubala bahasa kita apa namanya, mukhosomah, sampai-sampai urat lehernya keluar. Rasul mengatakan kepada orang yang marah ini tadi, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Aku tahu suatu kalimat, kalau seandainya diucapkan oleh dia, orang yang marah ini tadi, niscaya akan hilang apa yang dia dapati pada dirinya berupa kemarahan tadi. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu al-ghadab. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang marahnya tadi. Nah, dalam hadis ini dalam Bukhari Muslim tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Cukup mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun kalau kita perhatikan, ada beberapa hadis yang ketika kita berlindung kepada Allah SWT diawali dengan bismillah. Contoh misalkan masuk kamar mandi, yang menurut pendapat sebagian para ulama yang mensahihkan adanya tambahan bismillah. Ya. Ketika mau masuk kamar mandi dengan baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam artian
tidak setiap lafaz yang kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim disunnahkan untuk membaca bismillah. Difahami? Ada juga misalkan seperti jima, hubungan suami istri, gimana awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya. Ada yang tidak ada gitu loh. Yang memang kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim tidak dianjurkan untuk membaca bismillah. Jadi intinya masih berpatokan dengan dalil. Difahami? Adapun pernyataan beliau Al-Maqrizi yang beliau menyatakan walihada halaman 15 walihada kana kullu ismin ba'dahu la yata'arrafu illa bihi. Oleh karena itu setiap nama setelah lafzul jalal Allah, mana selain lafzul jalal Allah, la yata'arrafu illa bihi, tidak akan dikenali kecuali dengan lafzul jalalah. Fataqul Allahu huwassalamul mu'minul muhaiminu. Allah adalah as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Fal jalalah tu'arifu ghairaha. Lafzul jalalah itu membuat dikenali selain lafaz itu tadi. Nama-nama lain bisa dikenali dengan atau dikenalkan oleh lafzul jalalah. Wa ghairuha la yu'arifuha. Sedangkan selain lafzul jalalah tidak akan bisa mengenalkan lafzul jalalah. Kenapa? Dikarenakan lafzul jalalah adalah nama yang khusus bagi Allah SWT. Kemudian kita kembali ke keterangan penulis, yaitu Syekh Abu Abdullah Khalid ibn Utsman qala Abul Aud Muhammad ibnu Ahmad As-Safarini, Al-Imam As-Safarini mengatakan dalam kitab Fi Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyah, pada kitab Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyah, fakaunuhu subhanahu ahlan ayyu'badah wa yuhabbah wa yuthna alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk disembah, wa yuhab, dicintai, wa yuthna alaih, dan disanjung, dipuji. Amrun sabitun lahu bidzatihi, perkara yang sudah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya. Kenapa Allah SWT layak kita sembah? Dikarenakan Allah SWT yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Dikarenakan Allah SWT lahu ar-rububiyah, layak dipuji. Dikarenakan li sifati al-uliyah, dan juga li kathrati in'amihi, ya, dikarenakan banyaknya anugerah Allah SWT wa ihsanihi. Fahuwa subhanahu al-ilahu al-haqqul mubin. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilah, al-haq, al-mubin. Wal ilah kata beliau huwallazi yastahiqqu ayyu allaha mahabbatan wa ta'ziman wa khasyatan wa khudu'an wa tadhallulan wa ibadatan. Al-ilah adalah zat yang yastahiq, yang berhak, ayu Allah, berhak untuk disembah dengan dasar kecintaan, pengagungan, ya, baik dalam bentuk kecintaan, baik dalam bentuk pengagungan, baik dalam bentuk khasyah, rasa takut, tunduk, ketundukan, kerendahan, dan ibadah. Fahuwal ilah al-haqqu
walau lam yakhluq khalqahu. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilah yang hak, sesembahan yang hak, walau lam yakhluq khalqahu, meskipun dia tidak menciptakan makhluknya. Maknanya meskipun Allah tidak menciptakan kita, dia tetap Allah Subhanahu wa taala al-ilah. Difahami? Walaupun tanpa ada ma'bud, Allah Subhanahu wa taala tetap dinyatakan sebagai al-ilah. Atau afan, walaupun tanpa adanya al-abid, maka Allah Subhanahu wa taala tetap dinyatakan sebagai al-ma'bud, al-ilah, al-ma'luh. Difahami? Walaupun tidak ada yang menyembahnya di alam semesta ini tadi, dikarenakan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun seperti itu, maka dia Allah Subhanahu wa taala tetap dinyatakan al-ilah. Faham maksudnya? Fahuwal ilahul haqqu walau lam yakhluq khalqahu. Jelas? Dia adalah al-ilah, al-haq, meskipun walaupun dia tidak menciptakan makhluknya. Wahuwal ilahul haq walau lam ya'buduhu. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilah al-haq, sesembahan yang hak, walaupun mereka umat manusia tidak menyembahnya. Fahuwal ma'budu haqqan. Dia Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud, zat yang disembah haqqan. Al-ilahu haqqan, ilah yang hak. Al-mahmudu haqqan, yang dipuji haqqan. Walau qaddira anna khalqahu lam ya'buduhu wa lam yahmaduhu wa lam yu'allihuhu. Kalaupun seandainya tertakdirkan gitu, lau qaddira, kalaupun seandainya tertakdirkan bahwasannya makhluk tersebut tidak ada yang menyembah dia, tidak ada yang memuji dia, tidak ada yang beribadah kepadanya, walam yastahdis ta'ala bi khalqihi lahum wala bi amrihi iyahum istihqaqal ilahiyya wal hamd. Lam yastahdis, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memunculkan, ya, pada makhluknya tadi, ya. Lam yastahdits bi khalqihi lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya tadi, ya. Wala bi amrihi, tidak juga memerintahkan, tidak muncul, dalam artian apa namanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memunculkan makhluknya, tidak pula memerintahkan makhluknya. Tetap Allah Subhanahu wa taala apa? Istihqaqul ilahiyah wal hamd. Tetap Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan apa? Ilahiyah wal hamd. Bukan. Walam yastahdits ta'ala bi khalqihi lahum wala bi amri iyahum istihqaqal ilahiyah wal hamd. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memunculkan untuk makhluknya tadi dan tidak memerintahkan mereka untuk menyembah dan memuji dia, gitu loh. Difahami? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kalaupun dia tidak disembah oleh makhluk, tidak dipuji oleh makhluk, tidak diibadahi oleh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta, ya, ibadah, tidak memerintahkan makhluknya untuk memurnikan ibadah kepadanya, tetap Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-ilah haqqan. Difahami? Yang istihqaqal ilahiyah wal hamdi itu maf'ul bi dari lam yastahdits. Istahdits istanu yuhdits, maksudnya tidak memunculkan, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak meminta pada makhluknya tadi untuk memurnikan ilahiyah dan pujian kepada Allah, tidak juga meminta kepada makhluknya untuk menjalankan perintah istihqaq al-uluhiyah, tetap Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ilah haqqan.
bal ilahiyatuhu wa hamduhu wa majduhu wa ghinahu awsafun dzatiyah lahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilahiyah wa hamduhu wa majduhu wa ghinahu, ilahiyah dan hamd, pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, dan kekayaan yang ada pada Allah adalah awsafun dzatiyah lahu subhanahu wa ta'ala, sifat dzatiyah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Yastahil mufaraqatuha lahu, mustahil terpisahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambung dil? Ya? Maksud kalamnya As-Safar ini, maksudnya kalaupun manusia tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak memerintahkan mereka untuk beribadah, tidak mengajak mereka untuk memurnikan istiqaq al-uluhiyah, tetap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilahiyah. Difahami? Itu maksudnya. Jadi sesuatu yang sudah nempel pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kahayatihi wa wujudihi wa qudratihi wa ilmi wa sairi sifati kamalihi. Seperti hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, kudrahnya, seperti sifat haya, sifat wujud, sifat kudrah dan ilmu, dan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun umat manusia tidak meyakini Allah itu hidup, tidak meyakini Allah ada, tidak meyakini Allah punya kudrah, tetap Allah SWT mempunyai sifat tersebut. Itu maksudnya. Difahami? Nyambung dil? Tahun berapa As-Safar ini? 1188 Hijriah. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi Ighatsatil Lahafan, dalam kitab Ighatsatul Lahafan, al-ilah, al-ilah itu adalah huwallazi ta'lahuhu al-qulubu. Ilah itu adalah zat yang disembah oleh hati, mahabbatan dalam bentuk kecintaan, dikarenakan cinta, wa ijlalan dikarenakan pengagungan, pemuliaan, wa inabatan baik dalam bentuk inabanya, ikraman pemuliaan, wa ta'ziman, wa dzullan, wa khudu'an, wa khaufan, wa raja'an, wa tawakkulan. Jadi al-ilah adalah zat yang disembah oleh hati, baik dalam bentuk kecintaan, baik dalam bentuk pemuliaan, inabah, ikram, ta'zim, dzullan, itu semua kan jenis-jenis ibadah, bukan? Itu semuanya seluruh jenis-jenis ibadah itu tadi. Panjang itu. Hai hujan, lama hujan. Hujan itu udah bisa ke masjid kan? Coba antum tes. Wa qala aidan fi syifa'il alil fi masailil qada'i wal qadar wal hikmah wat ta'lil. Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab Syifaul Alil, fa innal ilahu wal mustahiqu li sifatil kamal al man'uti bi nu'util jalal. Sesungguhnya al-ilah adalah zat yang berhak terhadap sifat-sifat kesempurnaan, al man'ut bi nu'util jalal, yang disifati dengan sifat yang mulia, wa huwa alladzi ta'lahuhu al qulub wa tasmudu ilaihi bil hubbi wal khaufi war raja. Dia adalah sesembahan yang disembah oleh hati, wa tasmudu ilaihi bil hubbi wal khaufi war raja, dan zat yang diinginkan, yang diharapkan. Tasmudu kembali ke qulub ya. Wa tasmudu ilaihi maknanya zat yang diharapkan, yang dituju. Somada yasmudu itu dituju atau diharapkan. Zat yang dituju atau yang diharapkan oleh hati, bil hubbi dengan kecintaan, rasa takut dan harapan. Fatauhidul ladzi ja'at bihi rusul, dan tauhid yang dibawa oleh para rasul, huwa ifradur rabb bita'alluhi alladzi huwa kamaluz zulli wal khudu'i wal inqiyadi lahu ma'a kamalil mahabba wal inaba wa badil juhdi fi ta'ati wa mardati wa ithari mahabihi wa muradi dini ala mahabbatil abdi wa muradihi. Tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah mengesahkan Allah SWT Rabb
dengan ibadah, yang mana ibadah tersebut adalah kamaluz zulli wal khudu. Nah, lihat faedah dari Ibnu Qayyim ya. Ibadah itu at-ta'allu, ibadah, ta'allu itu ibadah. Ibadah itu adalah kamaluz zulli wal khudu wal inqiyad. Kesempurnaan sifat merendah dan sifat tunduk serta kepatuhan lahu kepada Allah ma'a kamalil mahabbah wal inabah, yang disertai dengan kesempurnaan kecintaan dan inabah, wa badlil juhdi fi ta'ati wa mardati, serta mengorbankan kesungguh-sungguhan di dalam mentaati Allah dan di dalam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari keridhaannya, dan mengorbankan kesungguh-sungguhan wa itsari mahabbi, dan mendahulukan kecintaan-kecintaan kepada Allah, wa muradi ad-dini, dan keinginan-keinginan Allah SWT yang sifatnya agama, ala mahabbatil abdi wa muradihi, di atas kecintaan seorang hamba dan keinginan hamba tersebut. Difahami? Ada faedah dari Ibnu Qayyim, intinya beliau menyebutkan at-ta'alluq walladhi huwa kamaludz dzulli ma'a kamalil mahabbah. Yang namanya al-ibadah itu apa? Aslul mahabbah, ghayatuz dzulli ma'a mahabbah, ya enggak? Ya kan? Itu tadi. Fahadha aslu da'watir rusuli wa ilahi da'au al-umam. Ini adalah asal dakwah para rasul, dan kepada perkara inilah mereka mengajak umat. Wa huwa tauhidul ladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu, yaitu tauhid yang Allah SWT tidak menerima agama dari seorang pun selain agama ini. La minal awwalin, tidak dari orang-orang terdahulu, wala minal akhirin, tidak dari orang-orang belakangan. Wa huwa allazi amara bihi rusulahu, itulah adalah perkara, dialah Allah SWT yang telah memerintahkan dengannya para rasul. Untuk apa? Untuk mengajak kepada dakwah ifradullahi bil ibadah. Wa anzala bihi kutubahu wa da'a ilaihi ibadahu, yang Allah SWT menurunkan dengannya kitab-kitab dan mengajak kepadanya hamba-hambanya. Wa wada'a lahum daras thawab wal iqab li ajlihi, dan Allah meletakkan, menyiapkan negeri pahala dan negeri hukuman li ajlihi, untuk perkara tauhid. Wa syara'a syara'i litakmilihi wa tahsilihi, dan Allah mensyariatkan sekian banyak syariat untuk menyempurnakan tauhid dan untuk mendapatkan tauhid ini tadi. Difahami? Tanggung ya, selesaikan. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab, al-ilah huwallazi yuta' fala yu'sa haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu. Yang namanya al-ilah adalah zat yang yuta', ditaati, fala yu'sa, tidak boleh dimaksiati, haibatan lahu, dikarenakan segan terhadapnya, wa ijlalan, dikarenakan memuliakannya, wa mahabbatan, dikarenakan cinta. Orang kalau segan, tidak mau dia melanggar aturan tersebut, tidak enak gitu loh kan. Dan juga kalau dia memuliakan orang tersebut, dia tidak akan melanggar orang tersebut, ya enggak? Kalau orang cinta, tidak mungkin dilanggar. Wa khaufan wa raja'an, dan juga dikarenakan penuh rasa takut dan rasa harap, wa tawakkulan alaihi, dan juga dikarenakan juga didasari tawakal kepadanya, wa su'alan minhu, dan berdoa kepadanya serta meminta kepadanya. Wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Tidak diperbolehkan itu semua melainkan hanya kepada Allah. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasaisil ilahiyah, maka barang siapa yang menyekutukan makhluk sedikit saja dari perkara-perkara ini, yang mana perkara-perkara tersebut merupakan kekhususan ilahiyah, kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, maka yang demikian itu merupakan cacat pada keikhlasan orang tersebut. Fi qauli la ilaha illallah, tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, wa naqsan fi tauhidihi, dan juga tindakan tersebut merupakan kekurangan dalam tauhidnya. Wa kana fihi ubudiyatil makhluk bihasbi ma fihi min dzalik, maka pada diri dia terdapat ubudiyah terhadap al makhluk, ya, sesuai dengan apa yang ada pada dirinya dari perkara itu tadi. Difahami? Wa hadza kulluhu min furu'isy syirki, dan itu semua termasuk cabang-cabang kesyirikan. Faham? Nasim?
Idul. Nyambung dul. Insyaallah gampang ya bahasanya. Kata beliau, siapa yang menyekutukan makhluk, ya, pada sedikit saja dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, khusus kekhususan ilahiyah, berarti itu ada celah, cacat pada keikhlasan dia terhadap kalimat la ilaha illallah, pada kemurnian kalimat la ilaha illallah, dan juga menunjukkan kurang pada tauhidnya dia, sehingga pada dirinya terdapat apa? Min ubudiyatil makhluk, terdapat peribadatan kepada makhluk bihasbi ma fihi min dzalik, sesuai dengan apa yang ada pada dirinya dari perkara-perkara tersebut. Wa hadza kulluhu min furu'isy syirk. Ini merupakan cabang dari kesyirikan. Qultu, siapa qultu di sini? Yaitu Syekh Abu Abdul A'la, ya, Syekh Abu Abdul A'la. Beliau mengatakan, wa hadza ijma'un minal ulama, ini adalah kesepakatan dari kalangan para ulama, ala annal ilah wal ma'bud, bahwasannya al ilah adalah al ma'bud, khilafan lima ya'taqiduhu ubadul qubur wa ashbahuhum fi ma'na al ilah annahu al khaliqu aw al qadiru 'ala al ikhtira' aw nahwa hadzal ibarat. Berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh para penyembah kuburan dan yang semisal mereka tentang makna ilah. Menurut mereka adalah al khaliq aw al qadir 'ala al ikhtira', yang mencipta atau zat yang mampu untuk mencipta. Au nahwa hadhil ibarat, atau yang semisal dengan ibarat ini. Wa yadhunnun, mereka menduga, annahum idza qaluha bihadzal makna, dugaan mereka bahwasanya mereka tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan makna seperti ini, faqad atau minat tauhid bil ghayatil quswa, maka sungguh mereka telah mendatangkan tauhid dengan puncak yang sangat tinggi. Ya. Jadi menurut mereka, kalau meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, meyakini rububiyah, maka menurut mereka itu adalah puncak tauhid. Padahal puncak tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Fadhanna annal ilah bima'na al-qadir 'ala al-ikhtira', maka sehingga dia menduga bahwasanya al-ilah itu semakna dengan al-qadir 'ala al-ikhtira', zat yang mampu untuk mencipta, au bima'na al-khaliq, atau makna khaliq. Dhannun batilun, adalah dugaan yang batil. Wa ghalatun fahish, adalah kesalahan yang sangat fatal. Idza tasawwarahu al-ami al-aqil tabayyana lahu butlanuhu, apabila tergambarkan bagi orang yang awam lagi berakal, maka akan nampak juga kebatilannya. Difahami? Bahkan kata beliau, orang awam yang berakal kalau menggambarkan pemahaman seperti itu, pasti akan nampak bagi dia apa? Itu batil. Ini mirip dengan apa? Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngomong apa? Orang ami, muwahhidun, bisa mengalahkan apa? 1000 dari ulama musyrikin. Ya enggak? Kalau akalnya masih bagus. Wa ka'anna hadzal qail lam yastahdzir ma dzakarallahu 'anil musyrikin fi mawadhi'a min kitabi. Nampaknya orang yang mengucapkan pernyataan seperti ini tidak ingat, tidak sadar, tidak ingat tentang apa yang Allah tetap sebutkan tentang kaum musyrikin di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Walam ya'lam anna musyrikil arab wa ghairihim yuqirruna bi anna Allah wal qadiru 'alal ikhtira' wa hum ma'a dzalika musyrikun. Dan nampaknya juga orang ini tidak tahu bahwasanya kaum musyrikin Arab dan yang selain mereka dulu itu mengikrarkan bahwasannya Allah al-qadir 'alal ikhtira' wa hum ma'a dzalika musyrikun. Dalam keadaan seperti itu mereka meyakini, mengikrarkan Allah adalah al-qadir 'alal ikhtira', mampu untuk mencipta, mampu mewujudkan, namun dalam keadaan seperti itu mereka tetap dinyatakan musyrik. Qul may yarzuqukum minas sama' amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah afala tattaqun. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Jelas kan? Jelas. Ya. Wa qad wawwabal Bukhari fi awwal kitab tauhid min sahihihi. Sungguh Al-Imam Al-Bukhari membuat bab di awal kitab sahih dalam kitab tauhid dari kitab sahih Bukhari. Bab
ma ja'a fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah. Bab apa yang datang tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja bi raqam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan pada nomor 7372 an Yahya ibni Muhammad ibni Abdullah as-Sayfi ibni Abdullah ibni Sayfi anna sami'a Aba Ma'bad maula ibn Abbas yaqul sami'tu Abdullah ibn Abbas yaqul lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli al-Yaman qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila ay wahidallaha ta'ala fa idza arafu dhalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim fa idza sallaw fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakatan fi amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum wa tawaqqa karaima amwalin nas. Kata Rasul menyatakan tatkala, kata Ibnu Abbas, tatkala Rasul mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, ke arah Yaman, Rasul berkata kepada Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullaha ta'ala. Hendaklah perkara yang pertama kali engkau ajakkan kepada mereka adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Apabila mereka sudah mengetahui hal tersebut, tahu, membenarkan, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa idza sallau, apabila mereka telah salat, fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Kalau mereka salat, maka kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat harta. Tukhadu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum. Kalau seandainya mereka menetapkan, mau mengikrarkan tentang kewajiban zakat, maka ambil zakat dari mereka. Wa tawaqqa karaima amwalihim, dan jaga diri, hati-hati, waspada dari mengambil harta-harta kesayangan mereka. Qala al-allama Hafidh Ahmad Al-Hakami, Syekh Hafidh Al-Hakami, awwal wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatur rahmani bit-tauhid. Awwal wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatur rahmani bit-tauhid. Perkara yang pertama kali wajib bagi seorang hamba, ma'rifatur rahman bit-tauhid, mengenal Ar-Rahman dengan cara mentauhidkannya. Ya, ya. Naktafi bihadzal qadar.